Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan apa itu kata. Kata atau ayat adalah satuan bahasa yang memiliki arti atau pengertian. Di dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa terkecil yang mengisi satu fungsi, sintaksis subjek, predikat, objek, atau keterangan dalam suatu kalimat. Atau bisa dikatakan sebagai unsur utama dalam membentuk suatu kalimat. Secara etimologi, kata dalam bahasa Melayu dan Indonesia diambil dari bahasa ngapak kata. Dalam bahasa Sanskerta, kata sebenarnya bermakna konversasi, bahasa cerita atau dongeng. Sebab itu dalam bahasa Melayu dan Indonesia terjadi penyempitan menjadi kata. Urutan kata. Dalam ilmu linguistik, urutan kata adalah penempatan dalam deretan tertentu menurut norma suatu bahasa, baik dalam tingkat kalimat dan klausa maupun dalam tingkat frasa. Di dalam bahasa Indonesia, urutan kata sangatlah penting karena jika tidak diurutkan, maka suatu kata tidak akan membentuk sebuah kalimat yang tepat atau bisa jadi kurang baik. Maka daripada itu, ataupun karena perbedaan urutan kata dapat menimbulkan perdebatan makna. Contoh, saya makan 3 jam sama dengan jam 3. 1. 3 jam menyatakan masa waktu 3 kali 60 menit. 2. Jam 3 menyatakan saat waktu. Selanjutnya yaitu bentuk kata. Bentuk kata ada dalam bahasa Indonesia terdiri dari 2, yaitu kata dasar dan kata turunan. Kata dasar itu sendiri adalah suatu kata yang utuh, belum mengalami pengimbuhan atau afiksasi, serta belum mengalami pemendekan atau kontraksi. Imbuhan itu adalah penambahan pada suatu kata, sedangkan kata imbuhan itu adalah kata dasar yang mendapatkan imbuhan yang berupa awalan, akhiran, sisipan, dan awalan akhiran. Macam-macam imbuhan. Yang pertama yaitu sufiks. Sufiks merupakan kata imbuhan yang berada di belakang kata dasar, yaitu an, at, si, or, in, si. Contoh yang kita ambil yaitu asinan, tulisan, dan lainnya. Yang kedua yaitu prefiks, yaitu kata imbuhan yang berada di awalan. Prefiks yaitu ke, pe, dan se. Contoh yang kita ambil yaitu pedagang, ketua, setahun, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu konfiks. Konfiks yaitu kata imbuhan yang terdapat pada awalan dan akhiran dari kata dasar. Konfiks yaitu ke, kean, pean, dan peran. Contoh yang kita ambil yaitu pengaturan, keragaman, serta perampokan. Dalam bahasa Melayu terdapat 4 jenis kata, yaitu kata tunggal, kata terbitan, dan kata majemuk, serta kata ganda. Yang pertama yaitu kata tunggal. Kata tunggal merupakan bentuk kata yang terdiri dari kata dasar, contohnya pergi, sampah, tangan, kaki, dan sebagainya. Lalu kata terbitan. Kata terbitan adalah bentuk kata yang terdiri dari kata dasar yang mempunyai imbuhan, contohnya berjalan, berlari, mencuci, berharap, dan sebagainya. Lalu kata majemuk. Kata majemuk adalah 2 kata dasar yang dirangkaikan dan membawa makna tertentu. Contohnya kamar mandi, tanggung jawab, dan lain-lain. Serta yang terakhir yaitu kata ganda. Kata ganda adalah kata yang diulangi secara berulang-ulang atau pada bagian tertentu. Contohnya cumi-cumi, laba-laba, kura-kura, dan sebagainya. Baik, saya Lisa Indraini akan melanjutkan yang keempat, yaitu singkatan dan akronim. Singkatan yaitu kata yang dipendekkan yang terdiri dari 1 huruf atau lebih, atau beberapa pola singkatan, dan akronim. Contohnya KKN, PKL, DKI, DPR, MPR, dan lain sebagainya. Sedangkan akronim yaitu proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata, atau bagian yang lain yang ditulis dan dilafalkan atau diucapkan atau sebagai sebuah kata yang memenuhi kaidah atau makna. Contohnya OTW, BTW, HBD, LOL, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya yaitu beberapa jenis kependekan. Yang pertama,
Akronim nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, ataupun pangkat yang diikuti dengan tanda titik. Contohnya, nama orang Muhyamin menggunakan tanda titik di bagian mu, titik, baru Yamin. Sedangkan nama gelar doktor, insinyur, profesor. Kalau untuk sapaan yaitu nyonya, saudara, yang terhormat, bapak, ibu, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contoh, ABRI, SD, SMP, SMA, SIM, OSIS, MAN, DPR, MPR, dan lain sebagainya. Yang ketiga, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf kapital. Contoh, Kowani, Akabri, Kalteng, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau gabungan huruf yang seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contoh, Sosbud, Pilpres, Pemilu, Tilang, dan lain sebagainya. Yang kelima, pola singkat yang berkaitan dengan lambang kimia, ukuran, timbangan, dan besaran. Tanda titik tidak digunakan dalam pola singkatan ini. Contoh, rupiah, sentimeter, kilogram, meter, kalsium, natrium, magnesium, dan lain sebagainya. Adalah kata baku dan kata tidak baku. Kata baku adalah kata yang telah ditentukan dalam suatu kaidah tertentu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut KBBI. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang telah diperbaharui oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah bahasa daerah dan kata yang tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, kualitas. Kata bakunya adalah kualitas menggunakan huruf U, bukan huruf W. Selanjutnya adalah efektif. Kata bakunya adalah efektif menggunakan huruf F, bukan huruf P. Selanjutnya adalah apotik. Kata bakunya adalah apotek menggunakan huruf E, bukan huruf I. Sekian pembahasan mengenai materi kita hari ini adalah mengenai materi kata. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.